Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Jumat 22 Mei 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Puji syukur kepada Tuhan karena oleh kasih dan pemeliharaannya kita diberikan nafas kehidupan dan kesempatan untuk menikmati hari yang baru ini. Di tengah berbagai pergumulan dan ketidakpastian hidup, Tuhan mengajak kita datang kepadanya untuk mencari hikmat dan memberi arah dan pengharapan bagi kehidupan kita. Karena itu mari kita siapkan hati memasuki renungan pagi. Kita satu dalam doa memohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur ya Tuhan atas undangan-Mu untuk memberkati kami melalui firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami hendak membaca Amsal 2 ayat 1 sampai ayat 9. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, memohon pertolongan Roh Kudus agar kami dipenuhi dengan hikmat dan pengetahuan yang asalnya daripada-Mu, sehingga kami boleh mendengar dengan baik, memahami dengan benar, dan melakukan dalam kehidupan keseharian kami. Ya Bapa, berbicaralah kepada kami siap mendengar. Amin. Amsal pasal 2 ayat 1 sampai ayat 9. Faedah mencari hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan hatimu condong kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan bersuara memohon kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan bahan pertimbangan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang-orang yang tidak bercela hidupnya, menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang yang setia kepadanya. Dengan demikian, engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Itulah segala jalan yang baik. Amin. Hikmat dan pengharapan. Itulah tema kita saat ini. Saudara, sebuah ungkapan mengatakan, hidup adalah perjuangan. Perjuangan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah setiap orang harus berjuang untuk mengalami kehidupan yang baik dan membahagiakan. Dalam perjuangan itu ada pilihan-pilihan yang menuntut seseorang mengambil keputusan. Setiap pilihan yang diambil tentunya akan mendatangkan akibat. Seperti hukum tabur tuai, maka apa pilihan seseorang saat ini akan menentukan apa yang akan dialaminya di masa mendatang. Setelah membahas beberapa akibat dari pilihan yang salah pada perikop sebelumnya, maka dalam perikop ini Salomo mengajak para pembaca untuk menentukan pilihan yang tepat dalam menjalani kehidupan. Pilihan yang dimaksudkan sangat jelas, yakni takut akan Tuhan. Ungkapan takut akan Tuhan merupakan dasar yang tidak tergoyahkan untuk menentukan pilihan hidup. Hanya dengan sikap takut akan Tuhan, maka seseorang akan dimampukan untuk menentukan pilihan yang tepat dalam hidupnya. Yang dimaksud dengan pilihan yang tepat itu adalah pilihan yang pasti mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan. Sekalipun dalam pilihan itu ada pergumulan yang dialami, namun hal tersebut tidak akan menghalangi seseorang untuk sampai pada kebaikan dan kebahagiaan yang kekal.
Saudara yang diberkati Tuhan, perjalanan hidup orang percaya bukan didasarkan pada apa yang nampak di depan mata saja. Sikap hidup takut akan Tuhan yang berpusat kepada Kristus memampukan setiap orang percaya melihat jauh ke depan, melampaui apa yang terlihat di depan mata. Pengharapan itu juga akan memberi hikmat untuk tetap memilih setia sekalipun ada pergumulan yang dihadapi. Pergumulan tidak lagi dihadapi dan dipandang sebagai penghalang, melainkan dilihat sebagai satu pijakan menuju kebahagiaan kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Bapa yang penuh kasih dan sumber segala rahmat, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memimpin hidup kami dengan kasih setia-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa hikmat sejati berasal daripada-Mu saja. Dan di dalam hikmat-Mu ada pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Tuhan, kami sehati berdoa, mendoakan kehidupan kami masing-masing, bahwa di tengah tantangan, pergumulan, dan kecemasan hidup, mampukan kami untuk tetap berharap kepada-Mu. Ajarlah kami mengambil keputusan dengan bijaksana, hidup dalam takut akan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kami berdoa, menyerahkan kehidupan kami sebagai keluarga yang Tuhan telah bentuk. Damai sejahtera kiranya terus memenuhi setiap rumah tangga. Dan bagi yang sedang berada dalam keadaan sakit, dikuatkan dan dipulihkan. Bagi yang sedang bergumul dalam ekonomi, pekerjaan, pendidikan, maupun dalam pelayanan, bukalah jalan dan berikan kami pengharapan baru. Kami menyerahkan kehidupan kami sebagai jemaat-Mu Tuhan. Bahkan pun juga mendoakan semua gereja-Mu, persekutuan orang-orang percaya. Biarlah kami tetap menjadi terang dan saksi kasih-Mu di tengah dunia. Berkatilah para pelayan, majelis, dan seluruh jemaat agar terus hidup di dalam hikmat. Tuhan, kami tetap berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami dan juga daerah yang kami cintai di mana Engkau menempatkan kami masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu. Berikan hikmat kepada para pemimpin agar memimpin dengan takut akan Tuhan, hidup dalam kejujuran dan keadilan. Tuhan, mampukan kami menjalani hari ini dengan hati yang penuh syukur, iman, pengharapan, dan semua ungkapan syukur kami atas semua sukacita kami, atas pertambahan usia, kesehatan, dan lepas dari berbagai gumul-gumul. Semuanya kami arahkan hanya kepada-Mu saja. Sempurnakan semuanya Tuhan, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita menjalani kehidupan kita hari ini dengan tetap berada di dalam hikmat Tuhan. Sebab di dalam hikmat-Nya ada tuntunan, kekuatan, dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan dimuliakan.